Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, hari ini kami akan belajar kebenaran firman-Mu, biar Tuhan mengurapi setiap kami, berikan kami pikiran yang tenang, hati yang juga kami mau menerima setiap kebenaran firman-Mu ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, kami akan siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Haleluya. Amin. Hari ini kita akan sama-sama diberkati oleh kebenaran firman Tuhan dengan tema yaitu landasan dasar kita dalam kasih. Tahukah saudara, kita dalam mengasihi kita sesama manusia, ada landasan dasar yang utama dan pertama. Karena tanpa landasan dasar yang pertama ini, akan banyak orang untuk gagal dalam mengasihi sesamanya. Mari kita buka firman Tuhan dalam Matius 22 ayat yang ke-37 sampai 39. Firman Tuhan berkata demikian, jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu, itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua, yang sama dengan itu, ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Dalam Alkitab, hari ini kita diajarkan melihat ada 3 objek mengasihi, yaitu yang pertama dikatakan mengasihi Tuhan. Hal ini adalah perintah yang pertama dan utama, yang harus semua orang lakukan. Sebagaimana Allah sudah terlebih dahulu mengasihi kita, dan itulah kita juga harus mengasihi Allah. Dan yang kedua adalah bagaimana kita bisa mengasihi sesama kita manusia. Mengasihi sesama yang baik bukan dengan mengasihi orang yang baik kepada kita, mungkin itu sesuatu hal yang mudah. Tetapi bagaimana ketika kita bisa mengasihi orang yang mungkin telah menyakiti kita atau berbuat jahat kepada kita. Tentu itu bukan hal yang mudah, tetapi firman Tuhan dengan tegas mengingatkan kita bagaimana juga kita harus mengasihi sesama kita manusia tanpa terkecuali. Dan yang ketiga yaitu adalah mengasihi diri sendiri. Mengasihi diri sendiri di sini juga sering terlupakan. Di sini bukan gambaran ketika kita mengasihi diri sendiri di sini adalah mementingkan kepentingan diri kita sendiri, atau di sini saya ingin menjelaskan mengasihi diri sendiri lebih kepada penerimaan diri, karena banyak sekali hari ini orang tidak bisa menerima dirinya sendiri karena keterbatasan fisik atau mungkin latar belakang keluarga hingga kemampuan, atau mungkin juga tidak mengucap syukur atas apa yang boleh dia miliki atau dia terima. Sehingga landasan dasar kita dalam kasih harus berlandaskan dasar yang kuat dan teguh. Sebagaimana dasar kita di atas batu karang, bukan di atas pasir. Berlandaskan firman Tuhan, yaitu kebenaran, bukan sekedar pengetahuan atau logika kita sebagai manusia. Oleh karena itu, syarat yang pertama yang memang harus menjadi dasar yang kuat dan kokoh, yaitu adalah mengasihi Tuhan. Kasihilah Tuhan Allahmu. Kita buka kembali firman Tuhan di Yohanes 3 ayat yang ke-16 terlebih dahulu. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Di luar dari perintah untuk mengasihi tadi, ada alasan kita untuk kita harus mengasihi Allah, sebab Ia Allah yang telah mengasihi kita terlebih dahulu. Sehingga kita semua pada dasarnya manusia yang berdosa, manusia yang terbatas. Tetapi karena Allah begitu mengasihi kita, Dia mengasihi kita tanpa syarat, bukan karena melihat status sosial kita, bukan karena melihat keadaan fisik kita,
Sehingga pertanyaan buat kita semua, apakah kita sudah mengasihi Allah kita? Sebab banyak orang yang gagal pada langkah awal ini mengasihi Allah. Banyak orang ingin belajar langsung mengasihi sesamanya atau bahkan mengasihi dirinya sendiri tadi. Tetapi jika kita tidak bisa mengasihi Allah, maka kita tidak bisa mengasihi sesama kita dengan sempurna. Bahkan kita juga tidak bisa mengucapkan syukur atas penerimaan diri kita dengan sempurna. Pastilah bakal akan ada banyak orang yang gagal ketika dia tidak bisa melakukan dengan baik langkah yang pertama, yaitu mengasihi Allah kita dengan sempurna. Karena disinilah adalah kunci yang utama dan terutama. Terlebih dahulu kita mengasihi Allah kita, dan yang terpenting dan menentukan langkah kita selanjutnya. Sebagaimana Allah, yaitu sebagai Bapa, Dia Tuhan Allah terlebih dahulu mengasihi, memberikan teladan sebagai kasih agape, yaitu kasih tanpa syarat. Banyak hari ini kita melihat di dunia orang mengasihi orang dengan begitu banyak syarat. Bahkan seorang anak mengasihi orang tuanya hari ini begitu dengan banyak syarat. Tetapi mereka lupa bagaimana orang tua ketika melahirkan anak di dunia, dia mengasihi juga sepenuh hatinya, merawat, membesarkan, mendidik, hingga anak itu bertumbuh sedemikian rupa. Oleh karena itu, kita harus kembali kepada kasih yang awal, yaitu kasih agape. Sebagaimana Allah juga, Dia memberikan contoh teladan, Dia mengangkat kita sebagai anak, dan Dia adalah figur Bapa yang memberikan contoh, yaitu kasih agape. Lalu kita lihat di ayat yang ke-17 tadi, Yohanes 3 ayat yang ke-17, dikatakan sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Disinilah Yesus sekali lagi memberikan contoh teladan saat Dia turun ke dunia. Dia mengajar banyak arti tentang kasih. Bahwa manusia tanpa kasih tidak bisa saling mengerti. Manusia tanpa kasih tidak mungkin bisa saling memaafkan. Manusia tanpa kasih tidak mungkin bisa saling sabar. Bahkan manusia tanpa kasih akan menjadi hakim untuk menghukum sesamanya. Sebagaimana kita juga telah belajar dalam firman Tuhan, bagaimana Yesus saat berada waktu itu Dia mau makan satu meja dengan para pemungut cukai. Bagaimana Yesus juga mengampuni wanita yang saat itu tertangkap berbuat zina. Disinilah gambaran Yesus datang ke dunia bukan menjadi hakim, tapi Dia ingin menunjukkan bahwa Dia juga mengasihi umatnya manusia tanpa syarat. Keteladannya memberikan banyak arti untuk kita, dan kita bisa terapkan juga bagaimana kita bisa mengasihi sesama kita manusia hari ini. Puji Tuhan, mari jemaat yang dikasihi Tuhan, kita tundukkan kepala, kita mau berdoa bersama-sama. Bapa kami di dalam surga yang kami kenal dalam nama Tuhan kami Yesus, kami berdoa agar kami mempunyai hati yang taat kepada firman Tuhan. Firman-Mu adalah kebaikan untuk kami. Firman-Mu mengandung janji, walaupun terkadang kami tidak mengerti, tapi pimpinlah kami untuk mampu melakukannya. Saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita dekapkan kedua tangan kita di dada. Jika saudara mempunyai pergumulan, persoalan, tantangan dalam karir, studi, keuangan, masalah keluarga, kesehatan, apapun juga termasuk perjodohan, biarlah berkat Tuhan turun ke atasmu dan kekuatan kasih Tuhan turun atasmu. Dan percayalah Tuhan akan membukakan pintu-pintu berkat serta damai sejahtera Allah menaungimu senantiasa. Saudara yang terkasih, jikalau ada yang sakit, mari juga tumpangkanlah tanganmu di bagian yang sakit, supaya menjadi sembuh di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.
Jika saudara masih membutuhkan pelayanan doa dan konseling, silakan menghubungi nomor di bawah ini. Tuhan Yesus memberkati.